Ya, pemirsa PT Bursa Efek Indonesia di sepanjang bulan Januari hingga Juli 2020 telah melakukan delisting terhadap 3 perusahaan tercatat. Ketiga emiten tersebut yakni PT Arpeni Pratama Ocean Lines, kemudian PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, serta PT Leo Investment. PT Bursa Efek Indonesia mencatat selama periode bulan Januari hingga Juli 2020 telah melakukan delisting atau forced delisting atas 3 perusahaan tercatat, yakni PT Arpeni Pratama Ocean Lines, PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, serta PT Leo Investment. Selain itu, ada 1 perusahaan yang melakukan voluntary delisting, yakni PT Danayasa Artatama dengan kode emiten SCBD. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Igede Nyoman Yetna menjelaskan, ada beberapa alasan yang membuat pihaknya mendelisting 3 perusahaan dari papan perdagangan, yaitu terkait kondisi going concern perseroan dan legal issue atau tidak memenuhi ketentuan bursa sehingga disuspend oleh bursa. Selain itu, bursa juga telah melakukan beberapa tindakan untuk memproteksi investor publik. Pertama, bursa menyampaikan reminder dalam bentuk pengumuman bursa kepada publik terkait adanya potensi delisting secara periodik setiap 6 bulan sekali sejak dilakukan suspensi oleh bursa. Kedua, melakukan dengar pendapat dan permintaan penjelasan untuk disampaikan kepada publik terkait dengan rencana bisnis. Yang ketiga, mencantumkan notasi khusus pada kode saham perusahaan tercatat yang memiliki kondisi tertentu sehingga bisa memberikan peringatan awal kepada investor. Kemudian keempat, bursa tidak mengizinkan direksi, komisaris termasuk pemegang saham pengendali menduduki jabatan sebagai direksi, komisaris dan atau sebagai pengendali di perusahaan yang akan masuk sebagai perusahaan tercatat baru di bursa. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Catherine Vicencia, analis dari MNC Sekuritas. Ya, Mbak Catherine, kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan langkah Bursa Efek Indonesia melakukan delisting terhadap 3 perusahaan tercatat. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, memang mungkin dari bursa sendiri ya sudah menetapkan beberapa parameter apabila mereka akan melakukan delisting tersebut. Okay. Dan kayak memang kami lihat untuk 3 dari perusahaan yang delisting ini memang ada beberapa kejadian, misalkan sudah disuspensi lebih dari 5 tahun begitu, atau tidak menyampaikan laporan keuangan, atau dinyatakan pilot, atau terjadi sesuatu kondisi yang memang berdampak secara negatif terhadap perusahaan dan tidak adanya pemulihan begitu. Maka bursa sendiri mungkin pasti udah melihat dari jauh ya, dari sebelum hal ini tersebut terjadi gitu ya, mungkin sudah dipantau dulu oleh bursa dan memang diberikan warning pastinya kan sebelum delisting. Maka itu pasti akan menjadi peringatan juga untuk investor-investor yang memiliki saham di emiten-emiten tersebut. Betul. Berarti peringatan secara periodik sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, paling tidak menjadi awareness ini buat para investor apabila memiliki portofolio di ketiga emiten tadi yang sudah didepak begitu dari pasar modal. Ya kan, kalau kita lihat dengan voluntary delisting bagaimana? Ini ada mandiri begitu, keinginan untuk keluar. Ya, memang adanya satu juga ya, satu emiten di tahun ini yang melakukan voluntary delisting. Mungkin dari perusahaan sendiri sudah melihat bahwa mereka belum dapat memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh bursa sendiri. Oke. Baik, dampaknya bagi masyarakat investor bagaimana melihat adanya beberapa perusahaan yang harus dikeluarkan begitu. Jadi ini apakah menjadi suatu hal yang positif? Karena memang bursa bertindak tegas begitu untuk juga menjaga dunia investasi di pasar modal tetap solid dan kondusif. Tentu investor harus lebih waspada ya dalam memilih saham-saham tersebut, karena juga untuk sepanjang 2020 bursa juga telah mengumumkan sebanyak sekitar 19 perusahaan yang diawasi sekarang secara ketat dan ya berpotensi untuk delisting. Mungkin investor bisa juga mengecek untuk list perusahaan tersebut gitu, jadi untuk bisa menghindari atau mulai menimbang-nimbang apakah risiko dapat ditahan oleh investor sendiri begitu. Betul. Sementara di sisi lain masih banyak perusahaan-perusahaan yang ingin melantai di Bursa Efek Indonesia ya Mbak Catherine ya, dalam beberapa waktu terakhir saja sudah ada 30-an begitu, dan ini mengindikasikan sepertinya pasar modal masih menjadi sarana juga nih yang menarik untuk mendapatkan dana segar bagi perusahaan dalam meningkatkan lagi kinerjanya ya. Anda melihat akankah ini menjadi pilihan lainnya tentunya bagi masyarakat investor bahwa oke lah sudah ada 3 yang di listing tapi masih ada lainnya yang masuk ke pasar modal?
modal? Ya mungkin kami melihat di masa ini ya cukup berani ya perusahaan untuk melakukan IPO begitu. Tapi kalau misalkan memang investor telah melihat gitu dari prospektus atau dari secara garis besar perusahaannya memang bisa bertahan dan bisa terus bertumbuh begitu, mungkin dapat menjadi pilihan. Bisa menjadi pilihan juga menurut Anda perusahaan-perusahaan yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia? Ya, tapi kami tetap merekomendasikan untuk lebih ke saham-saham blue chips ya, yang ada misalkan di indeks LQ45. Oh, itu dia. Tapi kalau kita cermati dengan kondisi market yang Anda katakan fluktuatif, begitu cenderung flat, masyarakat investor di tanah air bagaimana sih menerapkan strateginya yang tepat begitu dan enak sehingga mereka juga tidak terlalu terfokus hanya mencermati saham-sahamnya setiap hari begitu? Mungkin kalau misalkan untuk investor ya yang risk appetite-nya kecil, mungkin bisa melakukan akumulasi untuk investasi secara jangka panjang. Namun untuk para investor yang memang suka trading ya, mungkin bisa melakukan untuk sekarang tuh strateginya lebih ke swing trading. Nah, untuk rekomendasi-rekomendasi sahamnya memang kami ada memberikan rekomendasi 4 saham setiap hari untuk ditradingkan. Tadi ada Indofood, kemudian ICBP. Iya. Nah, 2 lainnya? Tadi ada BBRI dan BBRI. BBRI. Nah, kemudian mungkin kalau misalkan untuk satu lagi ada Akra ya hari ini. Oh, Akra. Kenapa dengan Akra? Apa kaitannya dengan kenaikan harga minyak mentah dunia sehingga mendorong Akra Anda rekomendasikan? Lebih ke, ya itu juga mungkin salah satu sentimen ya. Tapi kami melihat secara teknikal karena kemarin Akra ditutup menguat secara agresif sebesar 8,4%. Jadi kami merekomendasikan untuk hari ini buy on weakness di target price 2.800 dan untuk bisa diakumulasi di sekitar 2.600 hingga 2.700. 2.600, 2.700 berarti level-level saat ini boleh masuk di AKR Corporindo dong? Iya. Baik, tapi ini yang Akra khusus jangka pendek saja atau bagaimana? Ya, untuk lebih ke trading. Oh, trading harian saja ya. 2.800 langsung keluar begitu. Iya. Kalau Bank BRI tadi juga kan bisa direkomendasikan untuk jangka panjang. Kemudian jangka pendek juga perbankan ada beberapa analis yang justru dengan kondisi market seperti ini perbankan pun bisa ditradingkan jangka pendek. Kalau Mbak Catherine bagaimana? Iya betul. Memang kan hari ini juga kami ada merekomendasikan BRI buy on weakness dengan target price di 3.300 hingga 3.460 karena memang kami untuk jangka panjang sendiri belum melihat adanya potensi peningkatan yang signifikan ya untuk perbankan karena kemarin memang penurunan 7 days repo rate pun tidak begitu berpengaruh. Tapi kalau kita bicara mengenai strategi jangka pendek begitu Bank BRI kemudian AKR Corporindo ini lebih kalau kita bicara rentang ya ini lebih kepada untuk mingguan, bulanan atau bisa 3 sampai dengan 6 bulan ke depan? Oh, ini lebih untuk keharian dan mingguan, Mas. Harian dan mingguan saja berarti ya. Baik, itu dia untuk Bank BRI dengan target price-nya 3.300, 3.450, kemudian AKR Corporindonya di 2.800. Ya, sektor-sektor komoditas. Anda melihat ini bisa menjadi pilihan investasi tidak di sektor perkebunan khususnya karena kan tadi dengan dibukanya perekonomian sejumlah negara, bahkan China di atas ekspektasi pertumbuhannya. Ini kan menjadi salah satu negara tujuan CPO juga dari dalam negeri. Sementara kita tahu B100 atau biodiesel yang menggunakan 100% bahan bakarnya dari sawit pun sudah berhasil dilakukan di Indonesia. Iya, kemarin memang adanya peningkatan ya dari sektor-sektor CPO misalkan. Karena memang kemarin sempat adanya penurunan dari supply dan meningkatnya demand pada second Q ini. Maka mungkin kami masih merekomendasikan ALI dan LSIP. Namun untuk target price-nya kami masih under review, masih belum kami perbaharui. ALI dan LSIP, tapi memang belum dilihat target price-nya. Apakah perlu direvisi naik atau tidak begitu ya Mbak Catherine? Iya. Itu dia ada beberapa saham yang sudah disampaikan oleh MNC Sekuritas, semoga bisa menjadi pilihan investasi, tapi lagi-lagi pilihan investasi kembali kami serahkan kepada masyarakat investor dan juga traders. Mbak Catherine, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy. Ya, terima kasih Mas Bro. Baik pemirsa, kami masih memiliki satu segmen terakhir dengan sejumlah informasi menarik lainnya dan tetaplah bersama kami di IDX Channel.